Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Endang yang mewakili pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dari keynote speaker kita yang sudah hadir, Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Nadiro MPD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Elo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Endang Pudiastuti, yang terhormat dari pimpinan UNJ, UHAMKA. Ini saya melihat ada Pak Azmi Al-Bahij, ada Nur Fadilah. Kita ketemu di virtual ya. Nur Fadilah dari UHAMKA ya. Kalau Azmi dari UMJ atau sama-sama UHAMKA? Sama-sama UMJ, Prof. Azmi itu sama-sama promotornya Prof Nadiro. Nah, dan Bu Sonia, ada Bu Tiur, ini yang terbaca ya. Ada Bu Hidayati. Salam kenal. Sepertinya ini implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sinergitas antara siswa, guru, organisasi kemasyarakatan yang dalam hal ini Aisyah gitu ya, dengan dosen, bahkan dengan pasca sarjana. Ini yang terhormat Pak Eri Utomo, biasanya kalau yang dekat dilupakan. Pak Eri Utomo PhD, terima kasih. Ini sepertinya pada momen Milad Aisyah dimanfaatkan untuk implementasi dari hasil riset dan pengabdian masyarakat sekaligus ya. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya ingin menyampaikan itu bagaimana menstimulasi rasa dan hati nurani. Itu dengan salah satunya menggunakan telling story, quantum learning, silent sitting. Kalau bahasa kitanya itu sering merenung, sering tafakur. Kalau bahasanya orang Muhammadiyah berzikir. Tetapi kalau berzikir menggunakan lidah, itu stimulasi pendengaran. Ya kan? Stimulasi gerak. Nah, kalau rasa itu tidak boleh ada panca indera yang bekerja, kecuali indera hati nurani. Nah, sudahkah pendidikan di Aisyah, sudahkah pendidikan di Indonesia mencoba memberikan stimulasi tidak hanya pikir, rasio, tetapi juga rasa dan hati nurani. Karena apabila kita hanya memberikan stimulasi, memberikan afirmasi hanya terhadap belahan otak kiri, kanan juga, tetapi seringkali diabaikan juga kanan, tapi kiri dan kanan, maka hanya melahirkan manusia-manusia yang pintar, tetapi tidak melahirkan manusia-manusia yang arif, yang juga dia selalu mengelola rasanya, mengelola hatinya agar dia mempunyai kemerdekaan dan kebahagiaan. Mengingat itu tidak memanggil orang yang hafal Al-Quran, hafal buku-buku, tetapi memanggil Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil itu adalah mutmainnah. Siapakah dia? Yang mutmainnah itu adalah manusia. Manusia yang ini nih. Nah, manusia
quote and quote menuju manusia sejati. Nah, tadi saya simak di Maresnya Aisyah, menjadi Islam yang sejati, mendidik manusia yang sejati, sejati nang manungso. Kalau bahasa Jawanya sejatinya manusia. Ini tidak bisa kita temukan di dalam TV-TV, tidak bisa ditemukan di dalam webinar, ya, tetapi harus luring, harus bertemu dengan siapakah? Dengan yang membimbing kehidupan agar manusia quote and quote. Kenapa saya gini kan? Karena seringkali juga mereka cenderung seperti bukan manusia, sebagaimana di TV-TV, menjadi manusia sejati. Nah, itu poinnya. Nah, untuk bisa menjadi manusia sejati, karena temanya adalah pendidikan pubertas, mengejar tumbuh kembang anak, maka masa kehidupan manusia itu bagaimana? Pendidikannya mulai dari mana? Mulai dari pada saat remaja itu memilih pasangan hidup. Harus melihat bibit, bebet, bobot. Jangan sembarangan. Begitu salah pilih, pasti dinamikanya tajam. Tetapi kalau salah pilih, dia sudah menjadi manusia sejati, no problemo, tidak ada masalah. Problem itu karena belum menjadi manusia. Kalau salah pilih, dinamikanya tajam, yang ada kehancuran. Dan tadi pagi saya mendengarkan berita di TV, sang suami pulang kerja menemukan istri dan 2 anaknya terbujur kaku. Belum diketahui sebabnya apa, yang pasti istrinya itu ada gantungannya. Gitu. Ya kemungkinan apa, gantung diri, anaknya sebelumnya diracun dulu atau bagaimana belum tahu. Nanti tunggu pada saat kita lihat TV. Kenapa sekarang ini banyak kejadian yang aneh-aneh, yang di luar peri kemanusiaan, di luar peradaban manusia, yang sesungguhnya dilahirkan, diciptakan adalah baik, tetapi jalanan dia menurun, degradasi ke arah bahkan lebih biadab, lebih tidak manusia daripada binatang. Kenapa? Nah, salah satunya karena tidak menemukan cara bagaimana membuat manusia, membuat anak menjadi anak yang sejati, membuat manusia menjadi manusia yang sejati. Kemudian interaksi keluarga, suami istri agar bisa bahagia. Bahagia tidak bisa diukur dengan harta, dengan kecantikan, tetapi diukur dengan mutmainnah. Bayi dalam kandungan bagaimana memperlakukan ibu dalam ibu saat mengandung, itu juga punya pengaruh. Apalagi ibu yang mengandungnya itu belum menjadi manusia yang sejati. Kemudian begitu dia lahir, dia didik, asah, asih, asuh. Nah, semua penggalan tahapan tumbuh kembang anak itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak punya anak ingin punya anak, tetapi setelah punya anak bingung. Baik yang punya anak maupun yang tidak punya anak, semua punya positif dan punya negatifnya apabila amanahnya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, kalau tidak punya anak, enak, tidak punya tanggung jawab. Tetapi di sisi lain, bagaimana meneruskan nilai-nilai positif, menularkan nilai-nilai, bagaimana menemukan jati diri kalau kita tidak punya keturunannya. Jadi putus mata rantai nilai-nilai kebaikan.
putus bagaimana mendoakan kedua orang tuanya dalam arti meneruskan kebaikannya. Ada sebuah contoh, seorang bapak dan seorang ibu sudah kembali duluan. Tatkala dia punya anak yang masih hidup, mereka bisa menyelamatkan yang sesungguhnya orang tuanya itu seandainya tidak selamat. Itulah pentingnya keturunan. Tapi kebalikannya, tatkala orang tua sudah kembali duluan, anak yang ditinggalkannya bukan menabur kebaikan, tetapi menabur ketidakbaikan, maka akan membuat gundah gulana orang tua yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua adalah pilihan, dan hidup adalah memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Pada saat masih kita hidup, kita masih punya peluang waktu. Tatkala ajal sudah di depan mata, sebagaimana Fir'aun di belahan Laut Merah, dia mengatakan ternyata Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan saya tidak berdaya, tetapi sudah terlambat. Nah, jangan sampai kita merasa benar, kita merasa sudah baik, kita merasa sudah selamat, ternyata kebalikannya. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak guru, Ibu dan Bapak dosen, Ibu dan Bapak mahasiswa, Ibu dan Bapak, bukan Ibu dan Bapak ya kalau anak-anak ya, kalau siswa, kita tidak cukup hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Tidak cukup dengan membaca dengan lidah, tapi bagaimana makna Ar-Rahman menjadikan manusia yang belum manusia menjadi manusia yang sejati. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi untuk khalaqal insan, manusia sejati, butuh 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an itu tidak mungkin hanya dibaca, tetapi maknanya merasuk di dalam sukma, jiwa dan ruh. Bagaimana bisa merasuk, bagaimana bisa terinternalisasi kalau tidak menemukan wali yang mursyidah, pembimbing kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibu dan Bapak, saya pikir tidak perlu berpanjang kata. Semua PPT saya selanjutnya, kata kuncinya adalah di sini. Di surat Ar-Rahman, tumbuh kembang anak melalui pendidikan pubertas, menyadari betapa indahnya kehidupan apabila tahu caranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini bisa dipelajari. Ini menemukan jati diri manusia. Jadi yang seringkali diberikan oleh guru sebatas kepribadian. Karena tidak menusuk ke dalam melalui internalisasi, yaitu sampai ke karakter. Karena untuk membentuk karakter butuh model, role model dari orang-orang yang benar-benar punya karakter. Masih bisa, kita masih bisa. Tapi kalau sampai menemukan jati diri, sepertinya harus diolah, diasih, diasah, dan diasuh oleh pembimbing yang benar-benar suri dan yang baik, yang bisa mengantarkan kita online 24 jam kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.